Halo kesayangan semesta, selamat datang kembali di channel Mariana Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga mereka yang berzodiak Pisces untuk tertanggal 1 hingga 15 Juni 2022. Akan ada 2 kali tarikan kartu tarot. Yang pertama untuk membaca energi Pisces bersama dengan pasangan sahnya atau pasangan yang diselingkuhin ya. Dan pembacaan kartu tarot kedua untuk energi Pisces bersama dengan selingkuhannya atau ini adalah orang ketiga ya. Namun sebelumnya mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya akan vice versa, terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu ya yang saat ini sedang menyaksikan video untuk bisa mampu dengan tenang memahaminya ya. Oke, baik, langsung kita awali dengan melihat bagaimana energi hubungan Pisces bersama dengan pasangan sahnya dulu ya. Oke, di situ ada kartu dari The Hangman ya. Jadi kartu The Hangman ini sebenarnya nunjukin bersabar dan kemudian coba untuk melihat hubungan ini dari sisi perspektif yang berbeda di situ ya. Jadi berusaha untuk meletakkan ego di sini. Oke, baik, mari tarik dulu energi dari dia yang menjadi pasangan Pisces ini. Pasangan sahnya, iya. Dia kehilangan kebahagiaan di sini ya. Kehilangan kebahagiaan. Oke. Udah deh gitu. Ada move on di sini. Udah deh. Aku tinggalin kamu aja lah udah. Aku nggak sabar lagi ngadepin kamu. Itu ya, aku nggak sabar. Oke. Ketidaksabaran di sini dalam artian bahwa ya tadi yang mari katakan bahwa ada perspektif yang berbeda. Mungkin selama ini dia menganggap ya bahwa waduh kalau aku hidupnya tanpa Pisces, aku gimana ya? Aku bisa nggak sih? Aku mampu nggak sih? Itu ya, jadi selama ini tuh udah sabar banget. Kamu mau apain aku Pisces ya terserah lah gitu ya. Pokoknya aku mau bertahan di sini, aku mau tetap dengan kamu gitu ya. Tapi sekarang sudah mulai tuh ada di batinnya dia, apa harus aku tinggalkan aja lah ini hubungan ini gitu. Apa harus aku lepasin aja lah Pisces ini gitu ya. Aku nggak mampu lagi di sini. Itu aku nggak mampu dengan kamu tuh, aku nggak mampu mau nunggu kamu berubah tuh, nunggu sampai kapan? Sampai kiamat. Nah gitu, mau sampai kiamat nunggunya. Oke. Ya ya gitu. Ada ketidakbahagiaan dalam hubungan ini ya. Dan yang tidak bahagia itu saya lihat itu pasangannya Pisces ini. Dia kayak ngerasa dia gak tenang gitu loh. Aku lelah, dengan kamu tuh aku lelah Pisces. Ya, aku gak siap lah. Mau bangun hubungan apapun dengan kamu, aku gak siap. Aku gak bisa, aku gak mampu. Itu. Tapi kalau saya lihat di sini Pisces-nya agak fokus ini ya. Agak fokus di sini. Palsu. Support. Usai. Menanti. Stabil. Mengalah. Oke. Nah, itu ya. Nah, jadi dia tuh nggak yakin banget ini. Pasangan Pisces ini nggak yakin banget dalam hubungan mereka ini. Dia entah dia tahu ataupun dia nggak tahu bahwa Pisces ini juga memiliki orang lain di baliknya dia ya, di belakangnya dia. Tapi ketika khusus interaksi antara mereka berdua ya, tadinya dia sempet ini ngerasain
aku happy dengan kamu, aku bahagia dengan kamu. Itulah yang bikin dia tuh nungguin Pisces ini ya. Itulah yang bikin dia itu ngerasa bahwa harus ada sesuatu lagi terus dan terus aku lakukan di dalam hubungan kami ini. Tapi kemudian batin dia di situ bersorak gitu. Batin dia tuh langsung berteriak bahwa kayaknya ada yang nggak betul di sini gitu ya. Datang kemudian dia bertanya kepada dirinya sendiri. Apa iya bersama dengan Pisces ini adalah pasangan masa depannya aku? Nah gitu. Atau kalau ini ternyata hubungan yang dikatakan hubungan yang baru-baru aja terjalin. Misalnya dia dengan orang ketiganya itu tidak menikah dan ini adalah pasangan pernikahannya Pisces. Jadi dalam hubungan yang baru pernikahan ini, dia yang masih belum bisa fokus di sini ya. Dia masih belum bisa total di hubungan mereka ini. Karena boleh jadi ini bukan kehendaknya dia untuk menikah dengan Pisces ini. Nggak tahu, itu yang mari tangkap ya. Bukannya mau dia sebenarnya masuk ke pernikahan dengan Pisces. Itu bisa karena tekanan keluarga lah, mungkin gitu ya. Atau apalah sebab-sebabnya. Jadi ketika dia masuk dalam hubungan dengan Pisces ini, dia yang kayak ngelihat bahwa kalau udahlah aku coba sebentar di sini gitu ya. Tapi aku nggak akan mau berlama-lama di sini apabila hubungan ini tidak berdampak baik dalam hidupku. Nah itu kalau untuk pernikahan yang baru-baru aja. Tapi kalau ini memang sudah hubungan cukup lama, mempertimbangkan untuk menikah dengan Pisces itu enggak. Bahkan kalau ini udah dalam pernikahan, aduh ini bukan pernikahan yang bagus ya dari energi pasangan Pisces ini. Dia di situ cenderung pasif sekali. Cenderung pasif. Bahkan dia bisa ngerasa bahwa kamu Pisces sepertinya mencoba untuk menghilangkan kebahagiaanku. Pernah hadir, pernah gitu ya. Pernah datang kebahagiaan dibawakan oleh energi Pisces untuk dia. Tapi makin kesini dia ngerasa bahwa dia kehilangan dirinya. Dia kehilangan akunya di situ. Dan dia bilang bahwa itu tidak betul. Dia yang seperti ini terhadap Pisces itu nggak betul katanya kita. Jadi sudah mulai pecah di sini antara pikiran dan hatinya dia. Kalau pikiran mungkin mengatakan bahwa loh ini kita udah lama nih loh. Ini kita udah nikah nih loh. Wah ini kita tinggal selangkah lagi menuju pernikahan loh. Tapi kalau hatinya dia nggak yakin di situ. Nggak percaya di situ. Itu ya. Pengennya itu pergi aja. Sudah ada keinginan untuk pergi dan ini lumayan kuat. Bukannya dia nggak juga ngelihat bahwa ada sisi baiknya Pisces ya, ada, pasti ada di situ. Cuman kok kalau dia lihat kamu tuh nggak cinta sama aku. Aku bahagia sama kamu, tapi kamu nggak cinta sama aku. Terus untuk apa? Nah bisa di situ. Nah akhirnya pasangan Pisces ini memilih untuk ya bahasanya tuh kayak lepas tangan aja dari hubungan mereka. Dia membiarkan aja hubungan mereka. Kalau untuk berbicara tentang kita, saya rasa pasangan Pisces ini udah nggak mau lagi berbicara tentang kita. Atau tidak ada di sana. Dia lebih memikirkan sekarang itu diriku. Karena dari selama ini, fokusnya adalah Pisces. Fokusnya adalah hubungan mereka. Nah, akhirnya dia mana yang paling baik untuk diriku. Mana yang paling pas untuk diriku. Nah itu ya. Jadi nggak ada ceritanya di sini nanti ya. Pasangan Pisces itu, ayo bareng-bareng. Ayo kita bersama gitu ya. Nggak ada di situ.
Yang mana yang paling cocok untuk aku, yang mana yang ingin aku lakukan, yang mana ingin aku jalani. Yang penting di sini adalah diriku. Nah, itu dulu energi dari pasangan Pisces ya, untuk di awal Juni ini. Nah, Piscesnya sendiri saya lihat memang tadinya dia itu yang mungkin di sini cinta-cinta banget pun enggak gitu ya. Buktinya dia bisa menjalin cinta baru dengan orang lain atau cinta yang lain dengan pasangannya yang di mana gitu ya, yang di luar sana gitu. Tapi di energi Juni ini ada kemudian perubahan dari Pisces ya. Apa aku fokus saja dengan aku bersama pasangan sahku ini? Ada terbit di situ pemikiran dan kemudian keputusan yang kuat. Boleh Pisces ini masih berhubungan dengan pasangan ketiganya gitu ya, pasangan keduanya, pasangan yang lain. Tapi di sini ada energinya bahwa dia akan memfokuskan hanya kepada yang sah saja. Memfokuskan lebih banyak gitu ya. Apalagi jika ini kan sudah pernikahan. Ada banyak pertimbangan di sana. Ada juga merasa sudah capek kali ya dengan selingkuhannya. Tapi di sini kesadaran sih kalau mari lihat. Kesadaran yang timbul itu. Lebih baik jika aku hanya dengan pasangan sahku ini aja. Itu ya, karena dia suamiku, karena dia istriku, atau aku ingin lebih memilih dia menjadi suami atau istriku. Tidak mau main-main lagi, maunya serius ngebangun hubungan ini. Itulah. Dan saya rasa tuh Pisces sebenarnya mengerti ya bahwa pasangannya terjadi perubahan di sana, mencoba untuk pergi ninggalin dia. Tapi nanti Pisces itu pura-pura nggak ngerti aja, pura-pura nggak tahu aja dia. Dia datang dengan energi polos gitu ya. Dan dia ini akan menyangkal. Kalau misalnya pasangannya ini ngomong sama dia, kamu tuh masih berhubungan nggak sama orang lain? Atau kamu tuh punya hubungan nggak dengan orang lain? Saya bilang di sini pasti Pisces akan ngomong enggak, sudah selesai gitu ya. Dia akan coba menghindari jawaban-jawaban yang jujur di situ. Nggak ada, dia bilang. Hanya dengan kamu aja, yang lain itu sudah selesai itu. Dia nggak mau, dia cari aman di sini ya Pisces. Cari aman aja di sini. Dan memang dibilang dia palsu banget untuk ngejawab nggak ada. Tapi itu pun dia buktikan dengan tingkah lakunya. Dia lebih giat bekerja gitu ya. Kemudian dia bergiat bekerja ini ya untuk hubungan dia dengan pasangan sahnya ini. Malah dia nanti akan jauh lebih baik lagi. Jauh lebih baik perlakuin pasangannya. Ini bisa dikatakan hampir-hampir terlambat. Tapi ada keoptimisan ini dari Pisces. Dia nggak mau banyak-banyak alasan gitu ya. Dia nggak mau banyak pertimbangan. Nanti aku aja dong yang berusaha di sini, pasanganku enggak. Oh, dia nggak ada yang kayak gituan. Yang penting ya aku dengan pasangan sahku sudah cukup, titik. Maka aku akan melakukan apapun untuk hubungan kami ini. Jadi ini baik, lembut gitu ya. Kelihatan nanti dia itu ya berubah, yang tadinya sekedar saja antara ada nggak ada gitu ya. Tapi nanti makin lama ada keseriusan nanti. Terutama di awal Juni ini. Jika pasangan sahnya Pisces ini membuka hati, membuka mata, dia akan bisa ngelihat nih. Ada perubahan besar yang terjadi di Pisces. Semakin betah di rumah gitu ya. Semakin betah untuk ngobrol lama-lama.
lebih romantis di situ, lebih nunjukin kesetiaan lah gitu ya. Dimintain tolong apa aja dia mau, nggak usah pun dimintain tolong, nanti dia akan, kamu udah makan belum gitu ya. Care, ada rasa sayang di sini, ada rasa cinta di sini nanti yang akan ditunjukkan. Ini bukan hanya sekedar omong-omongan ya, tapi dalam tingkah laku. Mungkin dia tuh nggak akan ngomong I love you gitu ya, enggak. Tapi dengan membawa sesuatu, dengan memberikan sesuatu, di situ nanti dia akan tunjukkan kepada pasangan sahnya ini. Nah di sana, jadi ini ceritanya. Namanya orang mau memperbaiki dan membangun ya. Namanya orang sudah mau fokus dan total di sini. Jadi kalaupun ada penolakan-penolakan dari pasangan Pisces ini, saya rasa dia itu pura-pura saja bahwa pasangannya terima kok hadirnya dia. Nah itu ya. Di saat satu mau, di saat Pisces mau, nah pasangannya di situ yang nggak mau, atau dilema di situ. Tetap dengan Pisces nggak ya, ninggalin Pisces nggak ya? Ninggalin itu yang jauh lebih banyak. Pergi dari hubungan ini jauh lebih banyak. Nah itu ya, setidaknya dalam pikirannya dia, dalam tingkah laku pun nggak yang terlalu care gitu. Jadi kalaupun udah masuk dalam pernikahan, dia menganggap bahwa ya terserah kamu Pisces, kamu aja deh yang berlaku di pernikahan ini, aku bagian yang ngeliat-liatin aja, itu ya. Jadi pasif. Nanti energi pasangan Pisces ini pasif dalam hubungan, tetapi menyemangati dirinya justru untuk berpindah haluan, berpindah fokus. Nah itu ya. Oke baik, kita tinggalkan Pisces dengan pasangan sahnya. Kita masuk ke pembacaan antara Pisces dengan orang ketiga ya, dengan selingkuhannya. Wah tiba-tiba hujan, mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu ya. Tadi belum hujan. Oke, energi Pisces dengan pasangan selingkuhannya. Oke ya, mencari yang nggak ada, mencari bingung di mana harus dicari, gitu. Terasa hubungan ini kok kayaknya makin nggak jelas, makin gelap, terutama di urusan dunia batin, gitu ya. Nggak nemu lagi kemana cinta yang dulu hadir, ya. Apa yang aku cari di sini juga bingung, gitu. Oke, pasangan Pisces ingin menyelamatkan hubungan mereka, ingin menyelamatkan hubungan, ingin membuat terjadi perubahan dalam hubungan ini. Ada perjuangan di situ ya, ada perjuangan dari energi pasangan Pisces. Walaupun di situ nanti dia lakunya itu bukan yang gila-gilaan, enggak juga sih, enggak yang gila-gilaan di sana. Iya, ini dingin ya, ini dingin, ini nanti energi Pisces dingin, tapi belum tentu dia nanti di situ akan ngeblok gitu, belum tentu dia nanti akan kabur hilang, belum tentu. Dia tetap ada ya, perasaan dari Pisces untuk pasangannya itu tetap ada, cuman itu nanti nggak ditunjukkannya, seperti yang kita baca tadi bahwa dia akan lebih fokus kepada pasangan sahnya daripada perselingkuhannya ini. Mature, ada kedewasaan. Ada rasa kecewa. Ada rasa malu. Ini disconnect nanti ya.
terlambat, dia, kamu, dia. Jadi ini saling lihat-lihatan ini ya, saling lihat-lihatan. Oke, baik. Nah, jadi kalau mari lihat begitu tadi ya, bahwa energi dari pasangan Pisces ini harus ada terjadi perubahan di sini. Masih ada asa dan harapan untuk bisa tetap bersama dengan Pisces. Dan untuk beberapa ya kejadian disconnect ini bukan kali pertama. Ini sudah kali kedua, ketiga atau berapa gitu ya. Namun pada akhirnya kemarin-kemarin itu kan balik lagi, koneksi lagi, terhubung lagi di situ. Nah, di saat pasangan Pisces ini ngelihat bahwa Pisces ini kok diem ke dia, kok berusaha untuk pergi dari dia. Nah, dia nanti cari perhatian tuh. Ini si pasangannya Pisces ini nyari perhatian dengan cara pura-pura pergi atau dengan cara ya datang kemudian ngejar gitu. Tapi ini ngejarnya bukan ngejar ugal-ugalan ya. Ngasih sign tipis-tipis gitu. Ngasih tanda tipis-tipis. Itu ya. Karena dia pikir juga aku kembali ingin ngerasain sayangnya kamu, tapi bukan berarti bahwa aku harus gila-gilaan di sini dalam cara mendapatkannya. Ya enggak juga. Ya enggak mesti gitu. Dan hubungan Pisces dengan pasangan selingkuhannya nih, saya rasa tadinya itu Pisces yang kayak menjadikan orang ini salah satu pilihan gitu ya. Kemudian ketika jalan, lama-lama tuh Pisces jadi kayak ngerasa bahwa ini capek banget, ngejalanin dua hubungan ini capek gitu. Dan akhirnya dia berusaha untuk aku harus pilih salah satu, karena kalau aku jalanin dua-dua, bisanya aku tuh nanti lepas dua-dua gitu ya. Jadi harus memilih salah satu. Dan untuk awal dari Juni ini, lebih milih pasangan sahnya. Entah itu karena sudah kadung lama, ya udah terlanjur lama, atau itu udah terlanjur masuk dalam rumah tangga. Dan ketika pun Pisces ngelihat hubungan dia dengan pasangan selingkuhannya ini, itu banyaknya ketidakpastian di situ. Tertarik secara seksual ya mungkin ada kuat, tapi ya kan hidup itu bukan hanya soal suka, seneng, seksual gitu ya, terpuaskan gitu. Bukan hanya soal itu kan. Masih banyak pertimbangan-pertimbangan yang lain di sana. Misalnya pertimbangan anak gitu. Pertimbangan status. Pertimbangan yang satu lebih mapan dari yang lain. Ya banyak pertimbangan kedewasaan. Gitu ya. Jadi Pisces lebih ngelihat, wah di sana pasangan sah yang lebih kuat daripada pasangan selingkuhan ini. Nah gitu. Apalagi jika belakangan hari ini hubungannya makin masuk dalam ketidakjelasan. Antara komunikasi nggak komunikasi, bertemu nggak bertemu gitu ya. Tidak ada lagi pembicaraan yang dalam. Lah terus untuk apa? Nah gitu akhirnya Pisces ngomong. Untuk apa? Aku berjuang dan bertahan dan mengusahakan hubunganku dengan selingkuhanku ini. Lah lebih bagus dengan yang pasti-pasti saja di sana. Yang lebih cocok aja. Nah gitu. Ada juga rasa capek untuk main-main. Nah itu tadi ya. Gak mau mempersulit hidup lagi. Tahu bahwa aku masih cinta sama dia. Aku masih seneng sama dia. Aku masih suka sama dia. Dan aku yakin juga dia demikian ke aku. Nah gitu ya. Tapi ini bisa ada ketersinggungan. Ada pernah Pisces ini ngerasa tersinggung sama pasangannya ini. Rasa tersinggung itu ya, memang ini sedikit emosional ini dalam mengambil tindakan untuk
disconnect, untuk terputus koneksi dengan pasangan selingkuhannya ini, gitu ya. Ada yang kayak keputusan cepat aja, hanya karena tersinggung, hanya karena ngerasa sepi, hanya karena ngerasa nggak enakan gitu. Bukan keputusan yang pakai nalar, ya akhirnya Pisces ninggalin pasangannya ini. Gini, kan bisa aja tuh fokus kepada hubungan sah, kemudian juga berbagi energi dengan selingkuhan tuh kan bisa aja di situ ya. Nah, namun ini harus dipisahkan juga. Ketika Pisces dengan selingkuhannya ini, di situ bermain emosi di situ. Ada keputusan-keputusan yang tidak terlalu cepat ya. Terlalu cepat, nggak mikir panjang dulu gitu ya. Karena ngelihat perasaan, wah nggak enak nih perasaanku gitu. Maka kemudian bisa nih lepas komunikasi dengan pasangan selingkuhan. Bisa jadi jangan-jangan ini Pisces kayak ngelihat hanya aku saja nih yang punya perasaan besar ke selingkuhanku. Dia tuh jangan-jangan enggak. Dia tuh jangan-jangan enggak sebesar milikku. Ya kalau suka ya aku tahu dia suka sama aku. Tapi kalau cinta, jangan-jangan di sini dia tuh enggak cinta sama aku. Nah gitu. Dan karena keterbatasan energinya Pisces juga ya, itu yang bikin dia nggak bisa ngejalanin hubungannya dengan partnernya ini. Keterbatasannya banyak-banyak lah ya, keterbatasan modal untuk bertemu gitu ya, mau nyewa hotel lah, mau makan-makannya lah gitu ya. Nah mungkin di situ juga salah satu keterbatasan, karena ada di sini mari lihat kendala soal keuangan gitu ya, kendala soal finansial. Banyak modal nih kalau mau jumpa sama selingkuhan, harus keluar kota itu ya, atau minimal tuh harus ngisi bensin untuk ke sana gitu ya, muter-muter ngeronda kampung gitu. Nah jadi dipikir oleh Pisces, wah nggak worth it banget untuk saat ini. Kalaupun ada duitnya, wah mendingan aku pakai aja untuk biaya sekolah anakku. Nah kira-kira gitu. Di sini memang kepastian belum, karena ada kartu The Moon di sini. Apa yang terlihat itu belum tentu itu sebagai kenyataan. Bisa saja disconnect sekarang, tapi nanti besok lusa terhubung lagi. Bisa, gitu ya. Kalau selama ini pasangan selingkuhannya Pisces ini yang duluan ngecuekin, sekarang mau datang lagi, tentu dia akan dicuekin balik sama Pisces. Gitu ya. Tapi kalau dibiarkan ini, ya kalau Piscesnya nggak mau ngejawab, kalau Piscesnya nggak mau ketemu, ya udah dibiarin aja dulu. Boleh jadi nanti balik lagi, karena rasa rindu ini bisa cepet datang. Rasa ingin tahu kabar tuh bisa tuh cepet hadir. Nah itu ya. Namun kalau pasangan Pisces ini, rasa rindu tuh datang nanti ya di awal Juni, rasa rindu tuh datang. Tapi bukan berarti mau ngeperbaikin hubungan ini, mau ada tujuannya gitu. Maksudnya, oh tujuannya mau dibawa ke pernikahan lagi sekarang gitu ya. Tujuannya untuk bisa memiliki Pisces gitu. Saya rasa ndak muluk-muluk ke situ. Hanya saja ingin aja ada hubungan spesial di antara mereka. Ya namanya orang lagi kangen ya. Kepingin ada pelukan, ciuman gitu ya. Minimal bertukar kabar di sana. Kalau dikatakan hubungan ini kuat, ya nggak kuat juga. Ya nggak kayak gitu juga gitu ya. Maksudnya nggak yang ada something yang harus dipertahankan di sini, enggak. Ini kayak apa ya? Sebentar itu ada hubungan ini, sebentar nggak ada. Energinya sebentar hadir, sebentar nggak hadir. Gitu-gitu aja ini. Gitu-gitu aja tuh hubungannya. Dan ini beberapa mari lihat bahwa sebenarnya Pisces yang lebih, tanda kutip ya, yang lebih mau di sini.
Jadi energi Pisces dalam hubungan ini tadinya itu ada sekitar 60%, 70%. Nah, sementara pasangannya ini ya sisanya 30-40% aja. Jadi kalau selama ini menurut Pisces bahwa aku aja yang mau ke dia. Dia ini selalu nunjukin yang gak jelas. Jadi ada perasaan malu seolah-olah aku aja yang mau gitu. Dan kemudian ya kecewalah ngelihat pasangan. Apa-apaan sih dia ini? Itu. Ini bisa juga karena agak marah ya. Ini namanya orang kecewa ya, ada agak marahnya di situ. Ah, kamu pikir kamu aja yang ada. Aku masih punya pasangan sahku kok. Aku masih ada rumah tanggaku kok. Ya udah terserah aja kamu di sana lah. Nah gitu. Kamu cuekin aku bisa lebih cuekin kamu. Gitu ya. Tapi di sini mau nyakitin itu dengan sengaja mau nyakitin gitu ya. Enggak ini. Hanya saja udahlah aku abaikan kamu aja dulu. Gitu. Untuk sekarang ini, untuk awal Juni ini aku abaikan kamu dulu. Bukannya dia nggak mau ngejawab terus-terusan ya. Ada ini nanti dia jawab. Ya kalau misalnya pasangan Pisces ini ngechatting gitu. Pasangan Pisces ini nelpon. Ada. Tapi sangat sedikit sekali. Sangat jarang sekali. Dalam waktu 15 hari sejak tanggal 1 dari bulan Juni. Ini lebih kayak sedikit-sedikit tuh mau tuh Pisces tuh kayak sedih gitu ya. Mau tuh yang kayak kalau dia ingat perjalanan hubungan Pisces dengan pasangannya, itu Pisces bilang kok enak banget ini hubungan perselingkuhan ini. Gitu. Terlalu capek aku di sini. Aku nggak mau berjuang lah gitu. Ya apalagi kalau ini hubungannya sudah lama. Tapi kalau ini hubungannya baru-baru, ini bisa hanya sexual attraction saja. Hanya keinginan fisik saja. Tergila-gila akan seks, iya. Tapi hanya di situ. Seneng hanya seks, iya. Tapi hanya di situ aja kemudian. Apalagi kalau ini masih di awal-awal. Untuk ada bagaimana biar aku dan kamu terkoneksi dan terhubung terus itu, mari lihat enggak. Ini hanya kayak model-model cinta satu malam. Itu akhirnya. Hanya tujuannya model yang seperti itu. Tidak lebih. Nggak ada lagi niatan mau panjang atau belum ada niatan tuh mau panjang, mau jadikan ini hubungannya sehat gitu ya. Walaupun ini hubungan cinta segitiga, tetapi diletakkan juga di situ ada keseriusan gitu ya. Saya rasa energi bulan Juni ini masih belum. Masih keinginan untuk seneng-seneng aja gitu ya. Pelampiasan biologis. Masih berkutat seputaran itu aja. Itu ya. Nah, oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.